Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rizka, saya berasal dari UT Padang dengan NIM 501132489. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkontribusi untuk menjawab diskusi 2. Dengan pertanyaan yang pertama, berdasarkan isi materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, a literature review. Ada 5 hal penting yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural sejak dini. Pendidikan multikultural perlu ditanamkan melalui sekolah dan keluarga agar anak-anak terbiasa dengan nilai-nilai toleransi, tenggang rasa, dan keberagaman, sehingga tidak mudah terjebak pada diskriminasi maupun konflik sosial. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural. Tujuannya antara lain membantu peserta didik memahami diri sendiri, mengenal etnis atau budaya lain, serta mengurangi diskriminasi ras dan agama, kemudian mengembangkan keterampilan dasar. Selain itu, juga membentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, hubungan pendidikan multikultural dengan pembentukan karakter. Pendidikan multikultural mendorong lahirnya karakter bangsa, seperti religius, jujur, toleran, disiplin, demokratis, cinta tanah air, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi dasar identitas nasional Indonesia. Yang keempat, tantangan revolusi industri 4.0 terhadap karakter dan identitas bangsa. Era digital membawa dampak berupa kemudahan teknologi, tetapi juga mempunyai dampak negatif, seperti menurunnya interaksi sosial secara langsung, lunturnya kearifan lokal, sehingga potensi konflik sosial. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dipandang sebagai solusi untuk menjaga nasionalisme di tengah globalisasi. Yang kelima, strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Beberapa strategi yang dijabarkan yaitu membangun paradigma keberagaman inklusif, menghargai keberagaman bangsa, sensitif gender, membangun empati terhadap ketidakadilan, anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan, serta mengintegrasikan kurikulum berbasis kearifan lokal. Menjawab pertanyaan nomor 2, di sekolah saya di UPTD SD Negeri 05 Mungo, program pendidikan multikultural sudah mulai diterapkan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pembuatan makanan tradisional daerah Mungo, seperti wajik, bubur conde, dan onde-onde. Dengan berbagai pengalaman dan cerita tentang makanan dari berbagai daerah, siswa belajar bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan indah untuk diapresiasi. Sebelum melakukan praktek, siswa terlebih dahulu diajak mengenal jenis makanan tersebut, berkunjung ke tempat pembuatannya, serta memahami makanan ini biasanya kapan dihidangkan. Melalui kegiatan ini, siswa bukan hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga mengenal identitas budaya daerahnya. Selain itu, setiap tahun, sekolah juga menyelenggarakan lomba bercerita dengan bahasa daerah yang mengangkat kisah-kisah legenda dari daerah asal siswa. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Bupati dan menjadi ajang tahunan yang dinantikan. Hal ini sangat penting mengingat Kabupaten 50 Kota juga memiliki wilayah yang luas dengan latar belakang budaya masyarakat yang beragam, sehingga siswa dapat saling mengenal budaya dari berbagai daerah. Kami juga rutin melaksanakan perayaan hari besar dan tradisi. Misalnya pada saat ulang tahun Provinsi Sumatera Barat, seluruh sekolah di provinsi mengenakan pakaian adat, baju kurung basiba bagi perempuan, dan baju taluk balango bagi laki-laki. Selama 5 hari kegiatan ini selalu dilaksanakan. Selain itu, pawai budaya dan pentas seni juga diadakan setiap tahun sebagai media untuk menumbuhkan rasa cinta budaya sejak dini. Di sekolah kami juga terdapat mata pelajaran muatan lokal budaya alam Minangkabau. Dalam pelaksanaannya, sekolah menghadirkan narasumber dari masyarakat, tokoh adat, serta bundokan duang untuk memberikan wawasan langsung kepada siswa mengenai adat istiadat, nilai budaya, dan falsafah Minangkabau. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman belajar autentik dari orang-orang yang menjadi pelaku budaya itu sendiri. Untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, di sekolah juga dipasang poster-poster bertema toleransi yang berfungsi sebagai pengingat bahwa perbedaan adalah kekuatan. Langkah-langkah konkret dalam menciptakan lingkungan multikultural di UPTD SD Negeri 05 Mungo. Langkah yang pertama adalah mengintegrasikan nilai multikultural dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta menulis cerita tentang tradisi daerahnya masing-masing dan membacakannya di depan kelas. Pada mata pelajaran seni budaya, siswa belajar lagu daerah berbeda setiap bulan untuk memperkaya wawasan. Pada pembelajaran IPS, guru menggunakan contoh kehidupan sosial di Kabupaten 50 Kota yang memiliki banyak suku dan adat sehingga siswa bisa melihat langsung keberagaman di sekitarnya. Langkah konkret yang kedua adalah menciptakan kegiatan berbasis proyek kolaboratif. Membuat proyek peta budaya di daerahku, di mana kelompok siswa menempel gambar makanan, pakaian, rumah adat, dan cerita daerah masing-masing di media karton besar. Siswa lintas latar belakang duduk dalam satu kelompok, sehingga mereka belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan.
Konkret yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan tahunan berbasis budaya. Menyelenggarakan lomba bercerita dengan bahasa daerah setiap tahun, tema diambil dari legenda atau cerita rakyat setempat. Yang kedua, mengadakan pawai budaya dengan pakaian adat daerah masing-masing, berjalan mengelilingi lingkungan sekolah sambil memperkenalkan budaya. Kemudian, mengadakan pentas seni tahunan di sekolah, di mana siswa menampilkan tarian, nyanyian, ataupun puisi bertema kebudayaan. Orang tua dan masyarakat sekitar diundang untuk ikut menyaksikan. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi dan empati dengan mengadakan diskusi kelas tentang perbedaan. Misalnya, mengapa kita berbeda bahasa dan kebiasaan dan bagaimana kita bisa saling menghargai. Kemudian, melakukan permainan edukatif agar siswa belajar menempatkan diri di posisi orang lain. Kemudian, menempelkan poster bertema kebersamaan di ruang kelas dan di lorong sekolah dengan kalimat seperti berbeda itu indah atau kita semua bersaudara. Langkah konkret yang kelima adalah memberikan kesempatan yang sama untuk semua siswa. Saat lomba akademik, sekolah menyeleksi berdasarkan minat dan bakat, bukan hanya berdasarkan nilai tertinggi. Setiap siswa diberi giliran tampil dalam kegiatan kelas atau sekolah, misalnya menjadi MC, penari, atau pembaca doa. Guru memberi perhatian besar kepada siswa yang pemalu atau berasal dari latar belakang minoritas agar mereka juga berani untuk tampil. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, dari video New Boy ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama, penerimaan dan adaptasi. Joseph, seorang anak baru dari Afrika, menghadapi kesulitan ketika masuk lingkungan sekolah yang baru di Irlandia. Di sini kita belajar bahwa setiap anak membutuhkan waktu dan dukungan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang asing baginya. Yang kedua, pentingnya empati. Awalnya, Joseph mendapat tatapan sinis, ejekan, bahkan sikap tidak ramah dari teman-temannya. Namun, perlahan teman-temannya mulai bisa menerima dia. Hal ini mengajarkan pentingnya empati, yaitu mencoba memahami perasaan orang lain yang berbeda latar belakang dengan kita. Ketiga, trauma pada masa lalu. Yosef menyimpan kenangan pahit tentang perpisahan tragis di tanah kelahirannya. Video ini menunjukkan bahwa banyak anak membawa beban psikologis yang tidak terlihat, sehingga guru dan teman perlu lebih sensitif dalam memperlakukan mereka. Yang keempat, kekuatan persahabatan. Meski awalnya sulit, akhirnya Yosef mulai menyadari dan mulai mendapatkan teman. Persahabatan terbukti menjadi kunci untuk mencairkan perbedaan dan mengurangi rasa kesepian sebagai anak baru. Yang kelima, pendidikan multikultural. Film ini memberi pesan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan ramah bagi semua siswa, tanpa membedakan latar belakang, ras, atau pengalaman hidup mereka. Selain itu, peran guru terlihat sangat penting dalam perjalanan Yosef. Guru di sekolah lamanya tampak lebih dekat, hangat, dan penuh perhatian, sehingga menjadi sosok yang dirindukan Yosef ketika menghadapi situasi sulit di sekolah yang baru. Kedekatan emosional ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya berperan mengajar, tetapi juga memberi rasa aman dan dukungan psikologis. Sementara di sekolah barunya di Irlandia, gurunya memang berusaha ramah dan sabar dalam mengendalikan kelas, tetapi belum mampu menjalin kedekatan personal yang membuat Yosef merasa benar-benar diterima. Perbedaan ini menegaskan bahwa guru yang penuh empati dan mampu menjalin kedekatan emosional sangat berpengaruh terhadap rasa nyaman dan keberhasilan adaptasi murid. Jadi, pelajaran utama dari video ini adalah pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, penuh empati, dan menghargai keberagaman, sehingga semua anak dapat tumbuh dengan baik secara akademis maupun secara sosial emosional. Demikian pemaparan saya tentang diskusi 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.